dalam pengajuan permohonan sengketa informasi yang kami ajukan hari ini, yang mana sebelumnya kami bersurat pada PPID, yang mana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang KIP, PPID Metro Jaya, Polda Metro Jaya, yang mana dalam 30 hari itu harus dijawab. Bahkan sebelum 30 hari mereka juga sudah menjawab, tapi jawabannya minta perpanjangan waktu, yaitu 7 hari. Memang itu diatur di dalam undang-undang itu, dengan alasan bahwa mereka masih diperlukan koordinasi, ya kan? Kemudian mereka juga memastikan bahwa informasi yang kita minta ini termasuk dikecualikan atau tidak. Artinya kalau dikecualikan itu tidak boleh disampaikan dengan alasan masih dalam penyidikan dan sebagainya. Tapi kami tidak sepakat dengan itu. Kemudian tanggal 27 Februari, ya kan, telah menjawab lagi, ya kan, memberikan informasi, diminta permohonan dengan alasan bahwa informasi tersebut termasuk dokumen yang dikecualikan. Jadi karena kami tidak puas dengan jawaban PPID, maka secara mekanisme Undang-Undang KIP kami ajukan ke atasan KIP di Polda Metro Jaya. Dalam hal ini adalah Humas ya, yang Kabid Humas ya, Kabid Humas di Polda Metro Jaya. Ya, sesuai ketentuan juga, setelah kita terima, kita diberi waktu 14 hari untuk mengajukan permohonan sengketa. Karena memang sudah tidak sepakat. Tidak, akibatnya kita ajukan, dihitung 14 hari setelah kita menerima jawaban dari atasan PPID. Dan sekarang sudah masuk dalam waktu ya, makanya kami tidak harus pada akhir, dan sudah kami masukkan. Karena kami banyak alasan-alasan yang mana yang kami minta itu dua. Satu adalah salinan ijazah Pak Jokowi. Jadi salinan itu bukan asli ya, foto. Salinan itu fotokopi lah istilahnya, tapi yang ada di Polda. Karena kita nggak tahu apakah itu sama dengan KPU atau yang lain-lain gitu loh. Hanya kami pastikan, kami minta salinan itu dan seharusnya terbuka karena di keputusan KIP sebelumnya itu memang sudah terbuka. Jadi nggak bisa disembunyikan. Kalau dibilang masih digunakan, masa fotokopi digunakan? Kami minta fotokopi gitu loh, bukan minta asli. Satu. Yang kedua, konon kabarnya, bukan konon, tapi faktanya di dalam gelar perkara terakhir dikatakan ada 709 dokumen. 709 dokumen yang mana dokumen itu merupakan bukti surat. Nah, bahkan dijawab oleh atasan PPID memang benar ada 709 itu. Jadi dasarnya juga surat jawaban dari PPID ini ya. Yang kami minta itu bukan dokumennya, daftar dari dokumen, daftar. 1, 2 macam apa ya, urutannya lah istilahnya atau poin-poin. Kami tidak minta isinya, tapi kami minta daftarnya. Yang mana daftar itu pun sebenarnya kita sudah dapatkan dari Universitas Gadjah Mada langsung. Pada waktu kita minta, Universitas Gadjah Mada memberikan bahkan berita acara. Berita acara yang diberikan oleh Polda diberikan ada 504 dokumen, tetapi bisa katakan 90% dihitamkan. Nah ini yang kita mau uji. Dihitamkan itu harus diuji, bukan tiba-tiba hitam gitu aja. Apakah ini dikecualikan atau tidak? Itu ada mekanisme yang disebut uji konsekuensi. Diuji konsekuensi itu harus, dan itu ada ketentuannya. Bukan subjektif ya, harus sesuai dengan ketentuan yang ada uji konsekuensi itu. Nah, jadi kami meminta 709 itu daftar, termasuk yang 504 yang kami sebenarnya sudah dapatkan. Tapi lah itu banyak orang menduga memang UGN itu lempar bola panas gitu loh. Sehingga kalau ada orang tanya, wah bukan di kami lagi, tapi sudah di Polda. Gitu loh. Nah itu banyak orang menduga demikian. Permintaan kami ya itu hanya dua, yang mana karena mekanismenya harus melalui persidangan, yaitu disebut persidangan sengketa informasi, yang kami sampaikan langsung ke KIP pusat
ya kan, kalau nanti didelegasikan ke KIP daerah, ya biasa seperti orang lapor ke Mabes, oleh Mabes didelegasikan ke mana, Polres seperti itulah. Ya, itu yang kami lakukan. Mudah-mudahan dalam waktu dekatnya ada persidangan, yang mana di situ adalah hak masyarakat untuk mengetahui, karena dokumen yang kita masalahkannya adalah dokumen publik, ya kan. Tujuan kami yaitu satu, kalau saya bacakan di penutup ini, bahwa permohonan ini diajukan dengan itikat baik. Jadi bukannya sembunyi-sembunyi ya, untuk menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, sorry, terlalu dan hak publik untuk tahu, public right to know ya. Sebagaimana dijamin dalam pasal 2, pasal 3 Undang-Undang 14 tahun 2008, serta ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 77 tahun PUU 14 2016. Jadi sebenarnya bukan untuk kita, tapi untuk hak masyarakat. Dasar kami mengajukan itu karena yang mengajukan langsung prinsipal kami, bukan lawyernya loh, langsung, yaitu 2 orang, yaitu Pak Roy Suryo sendiri, ya kan, kemudian Ibu Tifa langsung. Kami hanya mendampingi dalam persidangan tersebut. Kenapa mereka? Itu adalah selain mereka itu berhak sebagai warga negara untuk mendapatkan dokumen publik, juga untuk hak hak hukum mereka masing-masing. Mereka berhak hukum karena dasar mereka ditersangkakan itu merupakan hak hukum. Ini masalah KIP. Ya, kemudian kalau saya singgung, ada satu hal lagi juga yang dikatakan ada surat yang diajukan, yaitu pemberitahuan perubahan penambahan pasal ini agak rancu juga karena di sini ada namanya surat perintah penyidikan, ada sprindik di sini. Kalau perubahan pasal nggak ada sprindik, dan sprindik itu dibuat baru. Kalau sprindik baru, apalagi ditimbulkan pasal-pasal baru, memang ketentuannya sprindik lama dicabut. Kalau sprindik lama itu dicabut, otomatis mulai nol, berarti status tersangkanya juga tercabut, ya kan? Ini ada sprindik yang dikeluarkan tanggal 15 Januari 2026, bahkan yang terakhir 30 Maret. Ada 2 sprindik. Memang ini ada beberapa orang, yang ada 17 orang bahkan di sini. Bukan 17 orang ini termasuk polisinya ya. 12 orang, ya kan? Kalau dikatakan bahwa ini hanya untuk beberapa orang di sini, apa bedanya dengan laporan yang dicabut kemarin itu? Ya kan, pasal 76, yaitu dengan SP3 itu, proses SP3 harus didului dengan pencabutan. Kalau dikatakan pencabutan untuk beberapa orang, ya kan, nah ini mirip juga. Kalau hanya untuk beberapa orang, kenapa ditaruh di satu? Jadi kalau ini dicabut, berarti tercabut semua. Yang menarik lagi, saya kembali juga yang dikatakan Refli tadi, yaitu surat di Komnas HAM ini, yang minta jawaban dari kami, itu dilampirin dengan surat langsung dari Bareskrim, yang ditujukan pada Komnas HAM, tapi juga dianukan ke kami, ditembuskan ke kami. Dalam surat ini jelas, terbuka sekali bahwa apa yang dilaporkan oleh 3 orang selain Jokowi, yaitu Andi Kurniawan, kemudian Lex Sumanan, dan satu lagi adalah Maret Samuel ini seharusnya sudah tidak bisa lagi. Karena yang dilaporkan mereka itu pasal-pasal yang tidak ada lagi. 160 tidak ada di Roy Suryo dan Tifa. Ya. Itu yang dilaporkan oleh Andi Kurniawan, itu adalah pasal 160 KUHP. Padahal 160 sudah tidak ada lagi di situ. Kemudian yang dilaporkan oleh Lex Sumanan itu pasal 28 ayat 2. Juga sudah tidak ada lagi. Sudah diganti. Kemudian Maret Samuel ini itu juga pasal 160. Berarti secara otomatis mereka sudah tidak berhak lagi ada di dalam satu kesatuan dengan Jokowi itu. Karena pasal-pasal itu sudah dirubah dengan sprindik yang baru ini. Itu, saya pikir sampai sini. Oke. Ya, memang ini soal teknis ya. Mudah-mudahan bisa dipahami oleh kawan-kawan. Intinya adalah
kita memperjuangkan bagaimana klien kita mendapatkan keadilan, itu yang paling penting ya. Jadi soal ijazah terus kita dukung forum-forum yang mau mempermasalahkan ijazah tersebut, tetapi penersangkaan harus dihentikan karena sudah banyak pelanggaran hukum. Ada teman-teman yang mau menyampaikan, silakan. Sampai nggak ya? Ini? Oh, Mungkin ke depan aja. cukup Mas. Kita hanya mau update kawan-kawan semua, teman-teman media. Surat kami ke Komisi 3 DPR RI tentu saja sebagai wakil rakyat ya. Tentunya kami ingin menyampaikan kepada wakil kami, sehingga kemudian update-nya itu adalah surat nanti sudah sampai sih memang, dan kemudian sudah ditelusuri. Kita sudah juga mengkontak Habibur Rahman, tetapi sampai sekarang responnya masih belum jelas. Tapi kami akan susulkan surat berikutnya kepada Komisi 3, Mas Roy, karena pada prinsipnya kami menyampaikan pada Komisi 3 siapapun wakil rakyat mereka. Kalau memang ketuanya tidak berkenan, kan ada wakil-wakil yang lain, wakil ketua komisi dan lainnya. Tentu saja ini perlu disampaikan Mas Refli, karena dengan kita menyampaikan pada media, tentu akan sampaikan kepada ke Senayan sana. Saya pikir itu saja Mas Refli, pendek, dan tapi kemudian kita berharap itu bisa dapat. Ya, siap. Oke, ada yang mau menyampaikan lagi? Silakan. Pak Yasen. Terima kasih. Tadi udah dijelaskan panjang lebar terkait dengan permasalahan ijazah palsu. Kalau saya di sini akan menjelaskan terkait dengan CLS. Di mana CLS ini semula berjalan citizen lawsuit ya. Tadinya berjalan normal. Jadi kita dibikin kaget dengan adanya intervensi. Nah, di hari pertama ada pada saat legal standing ada yang masuk mau mengajukan intervensi, tapi tidak ada surat kuasa, ya hanya surat aja saya mengajukan intervensi. Akhirnya sama hakim, ini perjalanan saya uraikan dulu ya. Jadi hakim bilang, oh ini charter calon tergugat intervensi, jadi berarti mengarah ke tergugat gitu kan. Jadi sama hakim dibilang ini charter, selalu bilang charter. Oke, kalau demikian mana surat kuasanya? Dikasih waktulah seminggu ke depan. Seminggu ke depan datanglah dia dengan membawa surat kuasa. Nah, ternyata yang memberikan kuasa adalah AK. Ya, udah tahu lah ya, AK yang menandatangani surat kuasa. Diserahkanlah di situ. Hakim masih mengatakan ini charter intervensi. Jadi nggak salah dengan Ahmad Kosinudin, itu Ade Kurniawan. Andi. Oke, baiklah, baik. Baik, Andi Kurniawan ya, baik ya. Baik. Jadi itu si pemberi kuasa. Nah, kemudian kami melihat surat kuasa itu. Ternyata isi surat kuasa itu intervensinya bukan yang dibilang sama Pak Hakim tadi. Pak Hakim bilang charter intervensi, itu pugging. Berarti kalau pugging itu dia memihak kepada salah satu, udah pasti ke tergugat. Karena sudah dibilang sama hakim charter. Ternyata dia intervensi Tusenkom. Intervensi Tusenkom ada di tengah. Ya, ada di tengah. Masalahnya apa di sini? Manajemen penyidikan. Nah, kalau manajemen penyidikan, dia posisi ada di tengah, kita bersengketa memasalahkan kenapa penyidikan ini tidak sejalan dengan manajemen penyidikan yang ada. Ya kan? Dia muncul, dia mengatakan, berarti kalau dia muncul ada di tengah, dia mengatakan bahwa saya yang membuat manajemen penyidikan. Kan begitu, aneh kan? Aneh. Kecuali masalah tanah, kalau tanah iya, itu tanah saya. Nah, dua bersengketa itu tanah saya. Kalau ini manajemen penyidikan, yang kita permasalahkan kenapa terjadi omission, pembiaran. Adanya sesuatu pembiaran dari awal, mulai dari pelaporan, ya, sampai kepada proses penyidikan sekarang. Gitu. Nah, sehingga muncullah Tusenkom. Akhirnya sama Pak Hakim sendiri, saya ingat tanggal 17 waktu itu. Tanggal 17 hari Jumat, oke, Anda ajukan gugatan. Ya, gugatan Tusenkomnya ajukan. Ditunggu sampai jam 17, tanggal 17 jam 17 saya masih ingat. Ya, ternyata tidak dimasukkan. Tidak dimasukkan. Nah, saya nggak tahu nih apa penyebabnya. Kita nunggu nggak dimasukkan.
Dikasih waktu sama Pak Hakim, nanti ditanggapi oleh pihak penggugat dan tergugat pada tanggal 24. Oke, ada dengan tidak ada kita masukkan. Ya, jawaban kita, penggugat dan kita komunikasi dengan Polda Metro, kita komunikasi, kok ini nggak ada. Dari intervensi ini nggak ada, nggak masuk gitu. Ya, kita masukkan tetap. Ya kan, ternyata ngakunya dia salah masuk katanya. Salah masuk ikot. Lah salah masuk kamar gimana ceritanya? Kok di pengadilan Jakarta Selatan kok ada kamar lain gitu loh? Ya sudah, itu terserah. Ya, sejalan dengan itu nanti kami dikasih waktu sampai tanggal 24 untuk memberikan jawaban. Ya, kami masukkan sampai tanggal 24. Tadinya pada tanggal 1, ya, tanggal 1 itu akan dibuka, ya, dibuka untuk hakim mengambil satu putusan. Tapi karena tanggal 1 itu adalah hari buruh, libur ya, nah, sehingga sama hakim, oke, Pak Hakim ngundur sampai tanggal 8 hari ini, tanggal 8 jam 10 kami tadi melihat di ikot. Iya, ada dikirim ke situ. Ya, jam 10 kami melihat di ikot, ya, melihat di ikot. Nah, ternyata ada di situ ya jawaban seperti tadi. Jadi intervensi ditolak di PN Jakarta Selatan. Otomatis pemohon intervensi tadi sudah tidak bisa lagi karena sudah dinyatakan ditolak, putusannya on proses. Ya, kita juga nanti akan ngambil putusannya, nanti akan di pertemuan berikutnya akan dilihatkan ya untuk putusan penolakan intervensi Tusenkom yang dilakukan oleh yang mendapat kuasa dari Andi Kurniawan tersebut ya. Nah, itulah yang terkait dengan CLS. Sehingga kami nanti akan sidang kembali pada tanggal 18 Mei 2026 ini untuk kelanjutan setelah adanya penolakan terhadap kuasa intervensi Tusenkom tersebut. Ya, insya Allah tanggal 18 mungkin rekan-rekan nanti bisa lihat ya untuk perkembangan ke depan bagaimana kelanjutan daripada citizen lawsuit yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, mungkin itu aja tambahan dari saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada Bang Refli. Iya, banyak topik yang kita bicarakan dan mohon maaf kalau teknis ya, tidak semua paham mungkin. Ya, ya, ya. Tapi satu-satu yang dibicarakan tadi adalah gugatan yang disampaikan oleh 9 jenderal, 6 kolonel dan 2 warga negara biasa yang mempermasalahkan manajemen perkara yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang diduga ada penyelundupan hukum dan kemudian ada manajemen perkara yang tidak benar karena mencampur adukan antara laporan Pak Jokowi dan laporan pihak-pihak lain yang sesungguhnya tidak punya legal standing. Nah, itu sedang berproses dan tiba-tiba ada pengacara yang mengatakan mau mengerahkan 1000 perkara, 1000 pengacara, lawyer katanya. Kita memang biasa ya, ketika kita menggugat negara, ada saja pihak-pihak mau cari perhatian gitu. Ya. Nah, padahal mestinya kan saling memperkuat civil society. Kalau misalnya penyidik Polda Metro kan dia sudah punya ahlinya sendiri, memang pekerjaan sehari-hari dia. Jadi tidak perlu lagi dapat dukungan dari 1000 lawyer. Tetapi untungnya intervensi semacam itu ditolak karena tidak jelas kepentingannya.